Kaget saat mendapat laporan dari Komisi 4 DPD RI yang menyebut jika jatah KUR di sejumlah bank himbara sudah habis. Menurutnya informasi tersebut salah karena berdasarkan data yang ia miliki masih ada sekitar dana 60 triliun rupiah yang belum disalurkan. Saya, sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang terjadi 2 hari terakhir, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Kalimat itu terdengar singkat, datar, seolah menjadi penutup dari sebuah badai panjang. Banyak orang menarik napas lega. Banyak yang mengira, setelah OJK diguncang dan BEI tumbang, semuanya akan kembali normal. Pasar akan tenang. Para elit kembali tersenyum. Situasi kembali seperti biasa. Tapi justru disitulah letak kesalahan terbesarnya, karena yang terjadi bukanlah akhir cerita. Ini bukan penutup, ini hanya perpindahan babak. Badai itu tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berganti arah. Hari ini, kemarahan itu tak lagi diarahkan ke regulator, bukan lagi ke pasar modal, bukan ke simbol-simbol yang mudah dilihat. Kamera kini bergerak ke tempat yang selama ini paling rapi, paling wangi jasnya, paling mahal jam tangannya, dan paling jarang disentuh. Bank Himbara, bank milik negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru dituding berubah menjadi mesin cuan para elit. Di titik ini, Purbaya berdiri. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tapi dengan data, dengan logika, dengan kemarahan yang dingin. Banyak yang salah paham, mengira ini sekadar konflik elit, drama personal, manuver politik. Mereka lupa satu hal, Purbaya bukan tipe yang berhenti di tengah jalan. Kalau ini film, apa yang terjadi di OJK dan BEI hanyalah teaser. Belum konflik utama, belum klimaks, baru pembuka layar. Dan sekarang kamera diarahkan ke simpul terakhir yang selama ini dianggap aman, Bank Himbara. Tempat ratusan triliun rupiah berputar, tetapi entah mengapa rakyat tetap kering. Masalah ekonomi Indonesia sebenarnya bukan kekurangan uang. Uangnya ada, likuiditas berlimpah. Angka-angka di laporan keuangan terlihat cantik, tapi uang itu berhenti di atas. Macet di ruang rapat komisaris, menginap di laporan tahunan, tidur nyenyak dalam dividen dan tantiem. Sementara di bawah, UMKM megap-megap, pengusaha kecil ngos-ngosan. Rakyat yang ingin kredit motor saja harus mengemis dokumen. Disinilah Purbaya naik pitam. Bukan karena emosi pribadi, tapi karena logika ekonomi dipermainkan terang-terangan. Bayangkan ironi ini. Negara menyuntik likuiditas ke bank negara. APBN digunakan. Uang rakyat digunakan. Namun bank negara justru bertingkah seperti lintah terhadap rakyatnya sendiri. Ini bukan salah hitung, bukan kelalaian teknis. Ini kesengajaan yang sistemik. Bank negara, tapi kelakuannya rentenir. Banyak yang mulai tidak nyaman ketika Purbaya meluruskan hal mendasar yang selama ini dipelintir. Bank Himbara bukan bank swasta. Bukan milik konglomerat, bukan milik pemegang saham asing. Itu bank negara, titik. Artinya orientasinya bukan laba maksimal, melainkan pelayanan publik. Tentu bank harus untung, tapi untung yang wajar bukan rakus berjamaah. Masalahnya, selama ini Bank Himbara dipaksa berlagak menjadi mesin cuan, bukan alat negara. Bunganya tinggi, prosedurnya rumit, risikonya dilempar ke rakyat kecil. Ironisnya, leasing swasta justru dimanjakan. Kredit motor di bank negara sulit. Di leasing cukup KTP dan tanda tangan. Bunganya mencekik, tapi rakyat tak punya pilihan. Ini bukan kebetulan. Regulasi yang ribet itu bukan kesalahan. Itu pesanan. Purbaya melihat pola yang sama berulang kali. Regulasi dibuat rumit bukan karena bodoh, tapi karena dipesan. Bank Himbara dijauhkan dari kredit konsumtif rakyat atas nama kehati-hatian. Akibatnya satu, pasar dikosongkan. Dan ketika pasar kosong, leasing masuk dengan karpet merah. Leasing siapa? Kelompok lama.
oligarki lama. Ketika rakyat tercekik bunga leasing, yang disalahkan justru literasi keuangan, seolah masalahnya ada di rakyat. Padahal yang rendah bukan literasi, melainkan niat untuk melayani. Di titik ini, Purbaya benar-benar murka. Dia bukan orang baru di ekonomi. Dia tahu teori, dia tahu data, dia tahu permainan. Ketika dia bicara soal suku bunga mendekati nol, itu bukan omong kosong. Itu tamparan langsung ke jantung sistem lama. Karena jika bunga Bank Himbara turun drastis, leasing akan mati pelan-pelan. Pinjol menciut, kredit murah membanjir, UMKM hidup, ekonomi bergerak, dan yang paling penting, peran calo kekuasaan hilang. Itulah sebabnya perlawanan muncul dari dalam, bukan dari luar. Komisaris panik, direksi gelisah. Begitu OJK dan B goyah, pesan itu sampai kemana-mana. Ini bukan reshuffle biasa, ini pembersihan. Dan orang-orang di Bank Himbara tahu mereka berada di radar berikutnya. Mengapa Bank Himbara menjadi simpul terakhir? Karena BI sudah disentuh, OJK digoyang. Jika Bank Himbara tak dibenahi, seluruh kebijakan moneter hanya menjadi pajangan PowerPoint. Purbaya paham itu. Prabowo juga paham. Kepanikan dimulai bukan karena mereka tak mampu, tetapi karena terlalu lama nyaman dan lupa melayani. Ini bukan dendam, ini koreksi sejarah ekonomi. Sejak reformasi, Bank Himbara perlahan dibelokkan. Dari alat negara menjadi sapi perah elit. Dari pelayan rakyat menjadi penjaga status quo. Kini arah itu hendak diputar balik. Wajar jika ada yang melawan, ada yang berbisik di belakang. Tapi mesin sudah menyala dan Purbaya sudah terlanjur murka. Dosa lama mulai dibuka. Bunga tinggi, kredit seret, rakyat dikeringkan. Jika Bank Himbara bisa bicara, mungkin ia akan batuk lebih dulu sebelum menjawab. Karena dosanya bukan baru kemarin. Ini dosa yang dirawat, dipelihara, bahkan dirayakan. Purbaya datang bukan untuk mendengar alasan. Dia datang membawa cermin. Dan yang terpantul adalah wajah asli perbankan negara yang lupa diri. Masalahnya bukan uang, masalahnya orang. Komisaris titipan, direksi titipan, istilah yang bukan gosip melainkan pengetahuan umum. Titipan partai, titipan relawan, titipan balas jasa. Selama ini dianggap wajar. Padahal yang dititipi ini bukan BUMN dekoratif. Ini jantung keuangan rakyat. Ketika orang yang salah duduk di kursi yang terlalu penting, ratusan triliun rupiah tak akan pernah sampai ke rakyat. Purbaya pernah menatap laporan kredit Bank Himbara, lalu berkata pelan, "Uang ada tapi kalian tahan." Tak ada yang berani menjawab. Karena jawabannya berbahaya. Menahan kredit lebih aman bagi kursi mereka. Risiko kecil, margin terjaga, bonus aman. Ekonomi rakyat nomor sekian. Di sini, Purbaya tak lagi bicara kebijakan. Dia bicara pengkhianatan mandat negara. Perlawanan datang lewat bisik-bisik ke istana, lewat narasi stabilitas pasar, lewat ancaman kepanikan. Pola lama. Bedanya, kali ini dia tidak mundur. Informasi yang beredar jelas. Prabowo memberi lampu hijau penuh. Evaluasi total direksi, komisaris diseleksi ulang. Titipan disingkirkan. Profesional nasionalis masuk. Rekam jejak menjadi syarat utama. Mengapa harus sekarang? Karena jika tidak, krisis sosial yang datang. Uang tak beredar, usaha mati, pengangguran naik, kemiskinan melebar. Stabilitas runtuh. Ini bukan ancaman, ini hukum ekonomi. Bank Himbara bukan tempat parkir politik, bukan ruang tunggu pensiunan elit. Ini alat negara, dan alat negara yang rusak harus diperbaiki, bukan dipoles. Kini tanda-tandanya terlihat, rapat mendadak, lobi senyap, manuver opini, pencitraan darurat, panik berjamaah. Tapi mesin sudah berjalan. Purbaya tak mengancam, dia sudah bergerak, dan satu persatu topeng mulai jatuh. Masalah Bank Himbara bukan uang, melainkan orang. Jika orangnya tak berubah, kebijakan apapun akan mati di atas kertas.
Setelah OJK dan BI, kini Bank Himbara digas. Ini bukan konflik personal. Ini pembersihan jalur darah ekonomi nasional. Bank Himbara bukan korban. Ia simpul terakhir. Urutannya jelas. BI, OJK, BI, Bank Himbara. Semua bermuara pada satu masalah besar. Uang negara tak turun ke rakyat bukan karena tidak ada, tetapi karena ditahan. Dan bagi Purbaya, menahan uang negara dari rakyat bukan sekadar salah kebijakan. Itu pengkhianatan ekonomi nasional. Target akhirnya sederhana dan keras. Bunga turun, kredit murah mengalir, leasing dan rente mati pelan-pelan, rakyat kembali bernapas. Jika itu tercapai, banyak kursi empuk tak akan selamat. Itulah sebabnya perlawanan begitu keras. Ini bukan soal figur, ini soal arah ekonomi Indonesia. Uang terus berputar di kalangan elit, atau akhirnya benar-benar turun ke bawah, dan sekarang arah itu sedang dipaksa berbelok. Dengan keras, dengan risiko, tanpa basa-basi.